돼버리는 거라 제가 아예 안 되는 건 아닌 것 같고 어떻게 해서든 Sahabat voli kembali hadir di channel ini dengan berita yang sedang hangat dan penuh kejutan. Ada kabar terbaru dari klub voli asal Turki, Manisa BBSK, tempat di mana Megawati Hangestri saat ini memperkuat timnya. Berdasarkan laporan dari media olahraga Turki, kontrak salah satu pemain utama mereka secara mendadak diputus oleh manajemen klub. Kejadian ini cukup mengejutkan karena di awal musim, Megawati sempat dipercaya sebagai pengatur serangan utama yang menjadi andalan tim. Media tersebut menyatakan bahwa alasan dibalik pemutusan kontrak ini berkaitan dengan adanya ketidaksepahaman visi permainan antar pelatih dan pemain. Hingga kini, pihak klub belum memberikan pernyataan resmi terkait isu ini, sehingga banyak pertanyaan yang masih menggantung di udara. Berita ini langsung memunculkan berbagai spekulasi dan rumor di kalangan penggemar voli. Salah satu yang paling mencolok adalah kabar bahwa Manisa BBSK tengah mengupayakan untuk mendatangkan Yumon, seorang setter berpengalaman dari Korea Selatan. Bagi pecinta voli internasional, nama Yumon tentu sudah tidak asing lagi. Ia pernah memperkuat tim nasional Korea Selatan dalam berbagai turnamen bergengsi, termasuk Olimpiade Tokyo 2020. Jika benar bergabung, kehadiran Yumon dan Megawati dalam satu tim diprediksi akan menciptakan kombinasi yang sangat berbahaya bagi lawan-lawan mereka. Yumon dikenal memiliki kecepatan distribusi bola yang luar biasa dan kemampuan variatif dalam mengatur serangan, sedangkan Megawati dikenal dengan serangannya yang keras dan tajam. Duet ini diyakini akan menjadi senjata utama Manisa BBSK dalam kompetisi musim ini dan mampu memberikan tekanan besar kepada tim-tim pesaing. Di media sosial, antusiasme dari para penggemar voli Indonesia semakin meningkat setelah munculnya rumor ini. Banyak dari mereka yakin bahwa kehadiran Yumon bisa meningkatkan performa Mega, sekaligus menjadikan Manisa BBSK lebih kompetitif dalam menghadapi tim-tim kuat di Liga Voli Turki. Meski begitu, sampai saat ini, pihak klub belum mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut, sehingga masih ada ketidakpastian apakah Yumon benar-benar akan bergabung atau ada nama lain yang sedang dipertimbangkan oleh manajemen. Keadaan ini tentu menambah panasnya bursa transfer dan semakin membuat fans Megawati semakin penasaran dan tidak sabar menunggu perkembangan selanjutnya. Lantas, menurut kalian, sahabat voli, apakah Hyun merupakan pilihan yang tepat untuk menjadi tandem baru Megawati Hangestri? Berikan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk terus mendukung perjalanan Mega di Turki. Semoga kabar baik dan peluang besar akan segera datang untuk tim dan pemain favorit kita. Dalam dunia olahraga nasional yang penuh gairah dan ketegangan, sebuah kabar mengejutkan mengguncang jagat voli Indonesia. Megawati Hangestri Pertiwi, sang bintang yang selama ini menjadi simbol kebanggaan dan harapan bangsa, akhirnya menyuarakan suara berani yang menyentak seluruh elemen olahraga tanah air. Ia bukan sekadar atlet biasa, melainkan sosok yang memiliki keberanian untuk memperjuangkan hak dan integritasnya di tengah tekanan dan sistem yang selama ini dinilai tidak adil. Kisah ini bukan hanya tentang kembalinya seorang pemain ke panggung internasional, tetapi juga tentang perjuangan, keberanian, dan tekad untuk mengubah sistem dari dalam. Semua bermula dari kabar bahwa Megawati, yang dikenal dengan julukan Megatron, akan dipanggil kembali memperkuat tim nasional voli putri Indonesia. Dirinya dikabarkan akan mendapatkan posisi istimewa sebagai kapten utama di ajang internasional mendatang. Sebuah janji yang membuat banyak pihak berharap akan kebangkitan kembali timnas voli Indonesia. Namun, alih-alih menerima begitu saja tawaran tersebut, Mega justru menegaskan sikapnya dengan tegas dan penuh keberanian. Ia menyampaikan bahwa ia tidak akan sembarangan kembali ke lapangan tanpa syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Federasi, PVSI. Dalam sebuah pernyataan yang langsung viral di media sosial dan media massa, Megawati menyampaikan pesan berapi-api yang menyentak hati banyak orang. Ia tidak menolak secara mentah, tetapi menegaskan bahwa bermain untuk timnas adalah sebuah kehormatan besar, bukan sekadar kewajiban yang bisa dipermainkan. Saya bukan menolak, tapi saya punya prinsip. Bermain untuk timnas itu kehormatan. Tapi saya juga tidak bisa mengabaikan realitas dan pengalaman selama ini, tegas Mega, nada suara penuh tekad dan keberanian yang tidak bisa diabaikan. Mega kemudian mengajukan 3 syarat utama yang harus dipenuhi jika PVCI benar-benar serius ingin dirinya kembali mengenakan seragam merah putih. Syarat-syarat ini bukan sekadar tuntutan teknis, melainkan cerminan dari kekecewaan mendalam terhadap sistem yang selama ini dianggap tidak adil dan tidak transparan.
Syarat pertama adalah tentang transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan timnas. Mega meminta agar proses seleksi pemain dilakukan secara terbuka, adil, dan berdasarkan prestasi nyata, bukan faktor kedekatan atau campur tangan non-teknis yang merusak integritas kompetisi. Ia menegaskan bahwa sistem yang tidak adil akan menghambat kemajuan tim dan merusak kepercayaan atlet. Syarat kedua adalah perlindungan penuh terhadap atlet, termasuk jaminan asuransi, fasilitas kesehatan, dan kontrak kerja yang jelas dan adil. Mega menyatakan bahwa para atlet bukanlah mesin pencetak poin yang bisa dipakai sembarangan, mereka adalah manusia dengan masa depan dan hak-hak yang harus dihormati. Kami punya masa depan yang harus dijaga, bukan hanya dipakai lalu ditinggalkan, tegasnya. Ia mengingatkan bahwa selama ini banyak atlet merasa tidak aman secara finansial dan karir, terutama saat harus meninggalkan kontrak klub luar negeri tanpa kompensasi yang layak. Syarat ketiga dan yang paling kontroversial adalah tentang kebebasan bertanding di luar negeri. Mega menegaskan bahwa ia ingin tetap memiliki hak untuk bermain di liga luar saat tidak ada jadwal timnas yang mengikat. Ia menolak jika harus melewatkan peluang berkarir di level internasional hanya demi kepentingan nasional yang tidak tertata dengan baik. Selama jadwalnya tidak bentrok, kenapa harus dilarang? Main di luar negeri juga mengangkat nama Indonesia. Harusnya bisa saling mendukung, ujarnya dengan penuh semangat. Pernyataan ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta voli dan komunitas olahraga nasional, yang melihatnya sebagai bentuk keberanian dan komitmen Mega terhadap profesionalisme dan kemajuan olahraga Indonesia. Sikap tegas Mega ini tentu saja menimbulkan gelombang reaksi dari berbagai kalangan. Banyak yang mendukung langkah berani ini sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang selama ini dinilai tidak berpihak pada atlet. Mereka memuji keberanian Mega dalam menyuarakan isu-isu penting yang selama ini terabaikan. Di sisi lain, internal Federasi PVSI sendiri tampaknya cukup terkejut dan terbelah. Ada yang menyebut bahwa mereka berharap bisa meluluhkan hati Mega dengan janji posisi dan pengakuan nama besar timnas, tetapi jawaban keras Mega justru membuat suasana menjadi panas dingin. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari PVI, tetapi pengamat dan mantan atlet menyampaikan bahwa mereka harus segera melakukan refleksi dan reformasi jika ingin mempertahankan atlet sekelas Mega di tubuh tim nasional. Langkah Mega ini tidak hanya dilihat sebagai keberanian pribadi, tetapi juga sebagai simbol perjuangan yang lebih luas. Banyak tokoh olahraga dan mantan atlet memberikan pujian atas keberaniannya bersuara dan memperjuangkan hak-hak atlet. Mereka percaya bahwa ini adalah momen penting yang bisa menyelamatkan generasi atlet berikutnya dari sistem yang tidak adil dan tidak transparan. Mega bukan hanya bintang di lapangan, tetapi juga pemimpin yang paham bagaimana memperjuangkan haknya dan memperbaiki sistem, ujar seorang mantan kapten timnas putri yang mengapresiasi sikap Mega. Kabar ini semakin menarik karena Megawati dikabarkan akan kembali memperkuat timnas dalam ajang AFC Challenge Cup for Women yang akan digelar di Vietnam. Ini adalah momen penting yang bisa menjadi panggung pembuktian bagi sang Megatron. Dengan rekam jejak yang gemilang bersama klub dan pengalaman internasional yang dimilikinya, Mega diyakini mampu memimpin tim dan membawa pulang kejayaan bagi Indonesia. Banyak yang percaya bahwa jika sistem mendukung dan kondisi mentalnya dalam keadaan terbaik, Indonesia bisa bersaing di level tertinggi dan meraih prestasi gemilang. Namun, di balik semangat membara itu, ada tantangan besar yang menanti. Negara-negara pesaing seperti Thailand dan Vietnam telah mulai mempelajari pola permainan Mega secara intensif. Pelatih Thailand bahkan secara terbuka menyatakan bahwa mereka telah mempersiapkan strategi khusus untuk menghentikan Mega. Kami tahu dia berbahaya dan kami punya rencana untuk menghentikannya, ujar pelatih Thailand dalam konferensi pers di Bangkok. Sementara itu, tim Vietnam yang menjadi tuan rumah juga melakukan latihan intensif dan mempelajari rekaman pertandingan Mega di Korea, menandakan betapa seriusnya mereka menghadapi ancaman dari pemain Indonesia ini. Mega sendiri tidak gentar. Ia justru semakin termotivasi oleh tekanan dan strategi lawan-lawannya. Ia tahu bahwa keberhasilannya akan menjadi simbol kebangkitan voli Indonesia, dan hal ini memacu semangatnya untuk tampil maksimal. Kalau mereka fokus menghentikan saya, itu berarti saya dianggap sebagai ancaman utama. Tapi saya tidak sendiri. Timnas Indonesia punya banyak kekuatan lain yang siap mengejutkan, tegas Mega penuh semangat. Turnamen AFC Cup 2025 di Vietnam bukan hanya sekadar kompetisi biasa. Ini adalah panggung nasional dan internasional yang akan menguji sejauh mana perjuangan dan persiapan timnas Indonesia. Dengan dukungan penuh dari pelatih, manajemen, dan seluruh rakyat Indonesia, harapan besar menggebu-gebu untuk mengakhiri masa puasa gelar dan kembali diperhitungkan di kancah Asia. Mega bertekad tampil habis-habisan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh bangsa yang percaya bahwa voli Indonesia bisa bangkit dan meraih kejayaan. Dalam setiap langkah dan gerakannya di lapangan, Mega membawa harapan dan tekad yang membara.
Ia ingin membuktikan bahwa keberanian, integritas, dan profesionalisme yakni yang utama.